maaf saya ganggu waktu Kak sedikit. Ya. Saya ada tugas dari guru penggerak untuk mencari informasi bagaimana pengambilan kebijakan di sekolah. Begini Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, selama Bapak menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 4 ini, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, bolehkah Bapak menceritakan kepada saya beserta cara penyelesaiannya? Oh iya, beberapa bulan yang lalu ada kegiatan studi tour ke Makassar, tepatnya di Kuala Lumpur dengan Benteng Rotterdam. Yang berangkat ini adalah semua siswa yang ingin berpartisipasi, kemudian ada izin dari orang tua. Ternyata setelah inventarisir anak-anak siswa kita yang mau berangkat itu, ada beberapa pengurus OSIS yang menghadap tidak mau sekali berangkat, tapi tidak ada kemampuannya, tidak ada uangnya. Padahal menurut saya anak-anak yang tidak jadi berangkat ini adalah potensial untuk nanti menjadi tutor sebaya di teman-temannya pada saat di lapangan kegiatan ini berlangsung. Saya harapkan sekali anak ini hadir, cuma karena persoalan ekonomi mereka mengurungkan niat. Saya berpikir bahwa kalau misalnya diakomodir atau digratiskan pembayarannya atau sekolah yang tanggung, pasti ada beberapa temannya yang protes. Ya, sebenarnya saya juga tidak mampu, tapi saya tidak mampu menyampaikan ke Bapak secara langsung. Jadi saya mencari solusi pinjam di tetangga atau di tante atau di keluarga. Bagaimana ini Pak? Jadi untuk sementara saya diamkan itu persoalan beberapa saat. Kemudian saya panggil semua menghadap itu 10 orang. Ada 10 orang yang tidak punya kemampuan. Ya, akhirnya saya sampaikan kepada mereka, tetap bisa berangkat. Nah, nanti saya cari solusi pembayarannya untuk masuk di kelompok itu. Jadi tetap nanti kelihatan membayar. Kalau tanya ke panitianya, ada di sekolah pembayarannya. Ada kepala sekolah yang amankan pembayarannya, nanti kita minta di situ. Jadi pada saat itu saya berpikir di mana diambilkan anggaran ini, karena kalau diakomodir pasti kita melanggar juknis bos, karena studi tour itu tidak dibebankan dalam anggaran dana bos, tidak bisa dibiayai kegiatan ini. Makanya saya berpikir saya nego dengan beberapa pihak, termasuk yang makanan. Di makanan itu di Makassar itu harga makanan 25. Saya bilang, bisakah saya 23.000 saja 500? Sesudah dengan iya bisa Pak. 1.500 nya lah, inilah yang digabung-gabung kemudian untuk membiayai yang 10 orang tadi itu. Begitu solusinya, jadi semuanya jalan. Jadi kalau ditanya oleh panitia, uang dari mana nih Pak? Uang pribadinya kepala sekolah. Karena kalau saya bilang uang dana, wah bahaya itu, masih diribut lagi. Bayarkan juga Pak, kan kalau mampu ya nah ini yang saya bayarkan ini, kan saya tidak mampu secara ekonomi dan potensial karena dia adalah pengurus OSIS. Akhirnya terselesaikan itu persoalan. Jadi saya lobby itu bagian catering penyedia makanan, tolong bisakah saya disisipkan 1.500 per satu kotak. Untuk apa Pak? Maka kita tahu banyak sekali hal-hal yang terjadi di lapangan yang kita tidak ketahui. Termasuk ini anak-anak saya yang harus dibiayai, nah tidak ada uang diambilkan dari mana. Karena melanggar kalau dibiayai dari dana anggaran dana bos. Oh iya Pak, bisa Pak 1.500 atau 1.000 per item, tergantung dari jenis makanannya. Jadi ada jenis makanan yang 1.000 bisa kurang, tergantung dari komposisi makanannya itu Pak. Kalau mahal ini makanan tidak bisa Pak 1.500, 1.000 bisa. Kalau yang agak murah misalnya ayam bisa 1.500 Pak. Begitu Pak saya. Selamat lah ini anak Jadi tetap bisa ikut. Bisa ikut dan tidak perlu menggunakan anggaran dana sekolah. Ya. Jadi begini Pak, dalam modul yang saya pelajari ada 2 jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran dan rujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah? Oh ya, saya itu paling takut sebenarnya, khawatir karena kita melihat ada pemeriksaan inspektorat kemudian tidak sesuai dengan fakta, pasti dicari dan dicari sampai lubang jarum. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang melanggar, tanggung sendiri resikonya. Makanya itu selama periode ini saya kalau ada pemeriksaan inspektorat tidak pernah saya dipanggil, selalu bendahara saja dipanggil. Karena kenapa? Semua kebijakan yang saya sampaikan ke bendahara begini, kalau
ini yang kita lakukan melanggar. Kalau ini kita lakukan selamat. Jadi ketika itu pemeriksaan tidak pernah dipanggil. Ini kebijakannya siapa? Ini kepala sekolah Pak. Bagaimana menurut juknis sesuai dengan Pak? Tidak pernah dipanggil. Selama pemeriksaan berlangsung selalu dia terbang kiri kanan. Pergi urus ini Pak ini yang selalu diperiksa itu yang membuat laporan benar. Karena saya selalu membuat kebijakan sesuai dengan juknis. Iya, karena kapal. Iya, mengidentifikasinya itu pokoknya jangan keluar dari juknis. Terus Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Ya, lagi-lagi di situ kalau ada dua kegiatan atau dua hal benar semua, kita lihat bisa saja benar tapi melanggar juknis, bisa juga benar dan tidak melanggar juknis. Yang kita prioritaskan itu tadi. Yang tidak melanggar. Yang tidak melanggar. Amankan dulu diri, amankan dulu itu peraturan. Oh ini benar dan tidak melanggar juknis. Itu dia yang prioritaskan. Ini yang benar tapi melanggar juknis. Kita harus sampaikan bahwa ini kegiatan kita bisa bicarakan dengan ketua komite. Karena bagus juga ini kegiatan tapi sepertinya tidak bisa di backup oleh dana pos. Makanya harus bicarakan dengan pengurus komite. Bagaimana solusinya ini kalau melibatkan orang tua. Contoh ya. Ini ada kegiatan misalnya bimbingan tahfiz Al-Quran. Kalau digaji per hari itu sekian 5 hari itu bekerja mereka dalam satu sekolah, maka itu terlalu besar budgetnya. Makanya dia harus dibicarakan dengan komite. Bisakah komite kita ambil setengah? Maksudnya orang tua siswa bayar setengah, dana bos bayar setengah, sehingga tidak menjadi menggelembung besar itu bayar dana bos. Ini tidak melanggar juknis, tapi kalau sudah membludak, sudah besar sekali budgetnya, itu bisa menjadi temuan. Makanya kalau dia hanya misalnya, bisa aja Pak, misalnya 10.000 per satu kali pertemuan insentifnya. Sisanya itu kalau misalnya 50.000 hasil kesepakatan dengan pembimbingnya atau Pak Ustadz itu yang ditafis, orang tua yang bicarakan. Jadi harus dilibatkan orang tua. Dilibatkan orang tua. Ini benar. Tapi bisa melanggar juknis, makanya kita bicarakan dengan komite karena ini kan anaknya orang boleh aja. Nah mau sekali itu solusinya. Jangan mengambil keputusan yang bisa Anda sendiri yang masuk di dalamnya terperangkap. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Maksudnya? Langkah-langkah dalam mengambil kebijakan. Kalau saya mengambil kebijakan, selalu berkoordinasi dengan Wakasek sesuai dengan tupoksinya. Misalnya kurikulum saya bicara dengan kurikulum bagaimana ini tidak melanggar jika kelebihan, jadi selalu saya kedepankan itu tulis dan aturan. Kalau tidak melanggar jadi laksanakan. Makanya itu kemarin hasil keputusan inkorporat tidak bisa dibiayai kegiatan apapun yang terkait dengan PNS di sekolah. Tidak, tapi selalu ada solusi mencari itu karena sudah terbiasa sama kita. Misalnya ada insentifnya, gimana ambilkannya, kita bicarakan dengan komite bagaimana caranya, kasih ke solusi saran supaya ini tetap berjalan meskipun tidak terlalu besar seperti pada saat bisa ditolerir oleh dana bos, bisa di backup ya biar setengahnya saja, tapi jangan menggunakan dana bos, kita menggunakan dana lain ada saja yang bisa dipakai untuk itu dan tidak melanggar juknis. Terus hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang dilema etika tadi itu yang seperti apa? Yang kasusnya Bapak tadi yang di awal. Oh iya, itu tadi selalu yang jelas ini selalu berkoordinasi dengan berbagai pihak, apakah dengan tim sekolah. Yang saya maksud tim sekolah itu adalah teman-teman yang sudah disesuaikan sebagai Wakasek, kesiswaan, kurikulum sarana dan humas, kemudian kepala tata usaha. Itu harus selalu berembuk, harus selalu mencari hal-hal yang bersifat problem solving, menyelesaikan masalah-masalah dan melibatkan ketua komite. Karena kalau ketua komite memberi saran pasti ada solusinya begini Pak. Apalagi kalau ujungnya adalah biaya atau anggaran, selalu berkoordinasi. Tidak pernah melibatkan siapa-siapa. Ini dulu yang dilibatkan. Sudah maki baru cari solusi pemindahannya seperti itu. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Itu susah karena karakternya orang berbeda-beda. Kalau ada teman yang sebenarnya dia tidak bisa juga menghindar dari situasi itu, harus dilibatkan. Kemudian dia tidak bisa kooperatif, tidak bisa memahami hal-hal seperti ini karena dia selalu merasa pokoknya
kita tidak boleh keluar dari juknis. Oke lah, saya paling takut melanggar juknis, tapi untuk kebijakan-kebijakan tertentu kita harus carikan solusi yang tidak melanggar juknis dan teman-teman bisa terima semua. Misalnya kalau terkait keuangan, pasti itu tidak bisa seperti kegiatan ini ya, Ramadan andalan mengaji. Itu kan di juknis tidak kupikir-pikir itu bahaya ini, akan menjadi pertanyaan di kemudian hari kenapa dibayarkan. Nah, ini yang mengajar adalah PNS. Kemudian yang kedua ada memang non PNS tapi di sebenarnya pekerjaannya dana bos. Berarti sama saja tidak bisa digunakan itu karena mereka memang biar tidak dipanggil atau tidak diapa, tetap dia harus memberikan pengayaan, memberikan materi, ceramah di sekolah, kontribusi pemikiran dan sebagainya ke anak tanpa dipanggil karena itu kan sudah include dalam tugasnya, tupoksinya. Nah sementara kasihan juga teman setiap hari ditinggalkan keluarga setengah hari mau masak pulang. Kita harus berpikir harus dicarikan anggaran ini yang tidak melanggar dana bos dan bukan dari dana bos. Begitu dicarikan. Jadi betul-betul tantangan tadi. Tantangan karena kalau kepala sekolah yang mungkin baru awal dan tidak mau belajar di kepala sekolah senior pasti akan terperangkap sendiri dengan kebijakannya. Misalnya bisa-bisanya itu sampai hatinya kepala sekolah, oke lah saya memang PNS ini honor, tapi masa mana tidak ada kesan ini nah selama 7 hari mereka tinggalkan keluarga, seharusnya mereka mungkin dia datang saja cek log karena tidak ada PBM misalnya toh oke itu. Tapi kita harus bertanggung jawab bahwa hargai dong hasil keringatnya mereka. Makanya mereka itu sudah sampaikan bahwa tidak asal kerja saja itu ada di situ, tidak ada kegiatan yang tidak berinsentif. Sampaikan begitu. Kalau misalnya kegiatan itu tidak bisa di backup oleh bos, begitu. Terus apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal penyelesaian? Saya selalu spontan karena kalau disimpan-simpan atau dibuatkan jadwal schedule akan muncul persoalan baru yang mungkin kita tak tahu dari mana asalnya. Karena itu kalau ada masalah hari ini harus selesai hari ini. Tidak bisa seperti kasus kemarin data masyarakat mengamuknya sih ya bagus-bagus jadi dari protes Pak ini semua air tumpahan dari langit yang berada di SMA 4 itu jatuhnya di perubahan masyarakat di belakang dan ada bisa kasihkan videonya Pak ya karena bapak saya waktu itu sakit di Makassar apa dulu bisu itu apa tidak bisa bawa pulang mobil jadi saya istirahat dulu 1 hari dia kirimkan itu video sampai posisi itu tenggelam rumahnya gara-gara air tumpahan yang hujan terus diguyur sepanjang hari. Dia bilang Pak ini kondisi rumah saya kepada siapa saya harus melapor Pak nah ini air dari sekolahnya Pak oke tunggu saya pulang Pak di karena sakit kayak di Makassar semua. Setelah pulang saya langsung berkoordinasi dengan manajemen sekolah bagaimana solusinya. Solusinya adalah membuatkan saluran baru yang tidak mengarah ke belakang. Iya mengarah ke belakang tapi bukan melewati rumahnya itu orang dan ini tanah yang harus dilalui adalah harus dibebaskan dari orang yang punya tanah dan itu melibatkan DPR, melibatkan kelurahan. Saya kumpulkan semua kelurahan bagaimana ini Solusinya. Iya solusi yang terbaik. Karena dampaknya sama orang juga. Iya karena bukan cuma 1 rumah dampak 5 kepala keluarga terdampak akibat air SMA 4 karena air yang selama ini meluncur ke selokan tertutup oleh perumahan rumah baru yang dibangun tutup itu akses air ke selokan sehingga lari ke rumahnya orang. Ini yang harus selesaikan solusinya. Tidak boleh menunggu bilang tunggu di kita rapat dulu tidak bisa harus selesaikan hari itu dari Makassar tapi selesaikan. Saya koordinasi dengan DPR apa karena konstituennya masanya pemilihnya dia protes ke dewannya iya dewannya menelpon ke saya bilang Pak bisa disolusikan cari oke Pak tunggu pulang Pak Kapadi baru saya rapat dengan semua stakeholder tapi saya janji dalam minggu ini akan saya selesaikan begitu akhirnya selesai aman langsung dan itu waktu itu tidak ada anggaran dan itu dibolehkan sebenarnya dari bos bagus tapi tidak ada anggaran karena waktu itu tidak ada jadi dari kepala sekolah harus jadi berpikir bagaimana supaya solusinya jalan tidak bisa menunggu anggaran harus jalan. Ini lagi Pak adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Banyak kalau kita bicara adakah orang semua yang saya jadikan tim itu membantu saya meskipun dalam tahun ajaran baru ini akan saya putar-putar ini setelah saya pelajari 1 periode kepemimpinan saya sudah bisa tahu karakternya ini makasih oh ini cocoknya di sini ini cocoknya di sini ada si nonjok tapi itu yang nonjok kasih masuk bergabung dalam satu karena cocoknya memang dari situ kan lama dia mati tuh oh ini orang dia cocoknya di bagian ini makanya
ini tak putar ini. Ada orang baru masuk, Ya. tapi ini orang yang lain tidak dikasih keluar. Karena persoalan kepemimpinan itu, persoalan hati juga, yang sampai tidak bagus hubungan komunikasi selanjutnya setelah mereka dikeluarkan. Menjadi musuh, menjadi apa ya, kenapa saya dikasih keluar, apa salah saya. Tapi kalau dia masih dipakai di sistem, tidak apa-apa. Karena biasa terjadi mutasi antar wakas. iya. Cuma ada orang baru karena usulannya juga dari Pak itu. Dari Pak itu bisa Pak, cocoknya dia di sini. Kalau saya dukung berarti oke, mendukung semua. Dan saya pelajari karakternya, cocok memang ini karena semua orang bisa terima dia. Yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan di Lema ini? Saya itu terus terang punya karakter yang sangat tegas, keras. Saya paling susah diajak kompromi ke hal-hal yang selalu melanggar ketentuan. Tapi selama satu periode saya melihat bahwa saya memang sering tegas, tapi dalam hal-hal tertentu saya bisa memahami orang bahwa ketika orang itu tidak terima lalu saya kembalikan ke posisi saya, kemungkinan juga saya tidak bisa terima kalau dikasih seperti itu. Makanya saya mulai belajar bahwa meskipun saya itu tegas, kadang keras, tapi kalau ada hal-hal tertentu yang sifatnya, saya juga muncul kalau berpikir seandainya hal seperti ini berlaku ke saya, mungkin juga saya tidak terima. Iya, membalikan pada diri sendiri. Artinya kalau orang lain tidak terima, coba periksa, mungkin juga saya tidak bisa terima. Makanya selalu kembali kepada diri kita, bicara kata hati. Jadi saya 4 tahun ini menjalani selebih, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa karakter saya dulu yang kadang egois itu harus dibuang jauh-jauh. Karena saya berpikir bahwa tidak ada gunanya kalau kita bisa menerima masalah dan pendapat dari orang lain. Karena ini kan sistem manajemen perlu berkolaborasi. Jadi kalau kata putih dari orang segala baru tidak menyelesaikan masalah, tidak ada gunanya. Ya kita bagus itu kalau kita bisa kerjasama ini, bisa kerjasama ini. Dan kita itu, saya itu pun tahu semua 4 tahun yang ini bisa semua baca orang bahwa oh ini bisa dikasih ini tidak. Ini yang ada memang orang-orang tertentu kalau ditundukkan kita harus lebih tinggi suara dari dia supaya dia dawan. Karena kalau tidak begitu nakal terus. Nah hal-hal tertentu tidak bisa, dia harus perangkap, tidak bisa. Jadi di sisi tertentu pada saat dia bicara kita harus lebih tinggi sehingga dia daun. Itu saya dapatkan di public speaking. Karena bagaimanapun kan Bapak yang mengambil keputusan. Iya, maksud saya kalau saya tidak ambil strategi seperti ini, nah taktis terus kayak ini dan tidak jadi program, makanya kita harus lebih tinggi. Tapi itu kan hanya intermezzo, iya orang-orang tertentu. Maksudnya ini yang punya karakter yang susah diatur, harus dikasih begitu. Makanya kalau mau awet di suatu tempat kita harus di mana kita berpijak di situ lagi di sini. Itu yang maksudnya supaya aman semua. Semoga program Pak ke depan lancar. Terima kasih atas informasinya, sangat mencerahkan sekali. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Maaf, minta waktu tak sedikit untuk wawancara. Jadi Pak, kalau saya ada tugas dari negara ini untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait dengan pengambilan kebijakan di sekolah. Jadi di sini yang mau saya tanyakan pertama, selama Bapak menjadi kepala sekolah di SMA 3 ini, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah ini menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Terus jika ada, bolehkah Bapak menceritakan kepada saya beserta cara menyelesaikan masalah tersebut? Kalau bicara masalah namanya suatu sekolah lembaga pasti ada. Ya. Tapi semua masalah itu bisa kita selesaikan dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Dan satu hal yang penting, dia terlepas dari persoalan etika dengan moral. Karena orang berbicara masalah moral itu persoalan budaya. Etika itu dalam pasti persoalan bagaimana kita memikirkan suatu persoalan. Persoalan-persoalan itu terjadi, tentunya kami melibatkan semua stakeholder. Yang pertama itu kita melibatkan BK, kita melibatkan wali kelas, kita melibatkan komite, dan lebih
penting lagi juga kita harus libatkan orang tua dengan masyarakat yang ada sekitar. Contoh, saya kasihkan kasus. Dulu waktu saya pertama datang sini, anak rambutnya cacat panjang. Tentu kalau saya merubah ini langsung saya eksekusi, tentu saya akan diserang dengan orang tua karena saya tidak melihat persoalan etika dengan moral. Tentu saya dulu apa tabik sama orang tua. Nah, dengan cara itu, alhamdulillah orang tua terima. Dulu dikunci saya sedikit rambutnya, anak banyak protes, melapor kemana-mana. Tapi setelah saya panggil apa tabik, itu kan sebenarnya persoalan etika dengan moral. Alhamdulillah mereka terima dengan apa yang saya lakukan. Dan akhirnya ini sudah menjadi budaya. Jadi anak-anak di sini sudah tidak panjang rambutnya. Pendek semua sesuatu. Iya. Jadi begini Pak, di dalam modul yang saya pelajari kan ada 2 jenis dilema, Iya. yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran. Kemudian ada juga yang namanya bujukan moral, di mana ini merupakan kebenaran lawan kesalahan. Jadi bagaimana pendapat Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah? Ya namanya itu benar, semua orang pasti mengatakan saya benar. Ini si A mengatakan ini benar, dia mengatakan ini benar. Tapi ketika kita menjelaskan ke orang tua dengan menggunakan konsep-konsep itu, pasti dia pahami, oh ternyata ini lebih benar dilakukan oleh guru pihak sekolah. Karena orang tua apa sih hubungannya dengan rambut itu, dengan kemampuan berpikir? Memang tidak ada hubungannya. Tapi ketika ini persoalan ini, bagaimana anak itu mendisiplinkan persoalan disiplin itu meraih ke depannya anak itu lebih bagus. Orang tua pasti sadari, oh ternyata tujuannya ini bagus sih, lakukan ini. Nah, yang kedua, bagaimana kita anak-anak melibatkan tepat waktu sholat. Mungkin banyak orang tua kan masih panjang dia punya, tapi ketika kita mendisiplinkan anak itu pasti bagusnya juga larinya kan, keluarnya lebih bagus. Kemudian harapannya anak-anak ini pasti dia akan disiplin ya, dengan memiliki karakter yang bagus. Terus pasti ini yang mengatakan, oh saya selama ini bilang benar, oh ternyata ini lebih benar. Terus bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Itu libatkan semua stakeholder. Yang mengambil keputusan sendiri, harus libatkan semua guru, BK, wali kelas, semua guru, kemudian orang tua, kemudian komite. Kita dulu bersama mengambil keputusan, saya pasti itu hasil bagus. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, yang saya lakukan itu bagaimana kebiasaan aturan itu dijalankan. Ya, misalnya pagi tidak menjadwalkan. Itu kan misalnya pasti kita temukan, oh ada pelanggaran seperti itu, kita tegur. Ya. Yang kedua, kita selalu memanggil orang tua. Paling tidaklah minimal 1 kali dalam semester 2 kali. Itu tidak sampaikan seperti itu. Beberapa kasus-kasus yang kita temui kita sampaikan. Misalnya, oh ada anak-anak itu kalau sekolah biasanya jam 8 datang, setengah 9 dia lewat di sana. Tapi ketika kita sampaikan dengan baik-baik, salah orang tua kan tahu, ya, dan pasti dia akan tegur anaknya ketika lagi seperti itu. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau persoalan efektifnya itu, ya itu tegakkan aturan itu, tetapi yang benar kita memberikan contoh yang terbaik, ya kita membudayakan aturan-aturan itu dan dijalankan oleh semua pihak. Itu efektif itu. Ya. Kalau kita memberikan aturan ke siswa-siswa kita melanggar, yang kita harap itu bisa efektif aturan itu. Contoh, merokok di depannya anak-anak. Ketika
kita buang sampah di sini kan anak aturan tidak boleh melihat sampah, harus diambil. Kalau saya lewat itu sampah, pasti tegur kayak anak, bapak saya tidak ambil sampah, kita yang bisa selain komisi-misinya itu bebas sampah. Di sini di dalamnya kan ada guru, ya, pegawai, semua harus dilakukan seperti itu, bukannya siswa. Jadi kalau kita membudayakan, yakin apa yang kita mau capai pasti bagus. Terus hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di ranah etika? Ya, kalau tantangannya pasti ada. Ya, tantangan ini bagaimana persuasi mensosialisasikan kepada orang tua. Itu salah satu tantangan semua. Kemudian bagaimana anak-anak kita ini yang sudah terbiasa melakukan kurang benar, itu juga salah satu tantangan. Misalnya dia biasa di rumahnya itu melakukan hal-hal yang tidak benar, sampai di sekolah ditegur, itu sebenarnya hal yang sangat susah. Tapi kalau dibiasakan anak-anak itu berkolaborasi dengan orang tua, langsung ditegur. Jangan membiarkan anak-anak itu melakukan hal-hal yang tidak benar, tidak tegur. Sebenarnya kan itu sebenarnya adalah satu tantangan. Yang kedua, kadang ada masyarakat juga pesimis dengan apa yang kita lakukan, tetapi dengan pendekatan emosional yang bagus, insya Allah bahkan dia mendukung apa yang kita lakukan di sekolah. Di tantangannya awalnya itu berat, tapi ketika masyarakat sudah tahu, oh seperti ini yang dilakukan, tujuannya sebenarnya dilakukan seperti bagus, nah, dia dukung apa yang menjadi program dari sekolah. Jadi ada dukungan dari masyarakat sekitar. Dukungan dengan masyarakat sekitar. Alhamdulillah ini orang tua di sini sangat mendukung sekali apa kita lakukan. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di ranah etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan? Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Semuanya strategi itu bisa jalan pada selesaikan satu tempat, bisa juga kita buat jadwal. Misalnya, setelah pagi kita jemput anak-anak. Ada anak-anak yang memiliki kasus, saya tidak masuk bajunya. Kalau ngomong itu, sini ke beleng, itu kan harus selesaikan di situ. Jangan cuma nunggu bilang, nanti saya sampaikan, tidak boleh. Kemudian ada anak-anak kita yang sering terlambat, atau anak-anak yang panjang rambutnya, apa harus kita tegur. Nanti yang dijadwal itu kita sampaikan ke orang tua melalui pertemuan-pertemuan. Kita jadwalkan 2 kali satu semester atau 1 kali, itulah kita jadwalkan. Oh, jadi dikondisikan ini Pak? Dikondisikan saja, dikondisikan. Ya. Terus tadi bentuk atau prosedur seperti apa yang kita jalankan ketika ini pelanggaran yang di tempat atau yang sesuai itu? Itu langsung menegur prosedurnya ya. Makanya kalau pagi-pagi itu ada wali kelas. Oh, jadi standby wali kelas. Ya, wali kelas ada sama guru. Bahkan saya ke sekolah, saya standby di situ langsung kita selesaikan. Daripada kita masuk dalam kelas, itu anak-anak pasti berbeda dengan apa yang dilakukan. Dan itu tidak bisa dibohong dirinya. Iya. Tidak bisa dibohongi. Misalnya kemarin dia berjanji mau potong rambut, tapi tidak apa lagi dia berjanji, berarti itu harus kita selesaikan. Nah, dan sudah ada perjanjian dengan orang tua, kapan sudah diberi teguran tidak mau, langsung itu di tempat. Itu dilakukan oleh pembina OSIS. Oh, jadi pembina OSIS di sini mengambil alih. Pembina OSIS langsung ambil, bekerja sama dengan wali kelas. Terus ini lagi Pak, mungkin adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di ranah etika? Kalau saya bukan seorang, banyak orang, ya, banyak orang dilibatkan semua stakeholder di sekolah, dan kami juga selalu memanggil komite, karena komite itu ibaratnya adalah DPR-nya orang tua. DPR-nya orang tua. Jadi di situ komite, kalau komite bicara itu pasti orang tua itu merasa bahwa inilah perwakilan dari kami. Nah, jadi kalau orang yang mengatakan bahwa siapa yang paling berkompeten itu komite. Jadi setiap sekolah saya mengambil suatu kebijakan, apa harus diketahui oleh komite. Nah, dan selanjutnya itu nanti disosialisasikan ke masyarakat. Oh begini dilakukan sekolah tahu, nah, seperti ini. Nah, kita didukung masyarakat. Komite juga yang turun tangan. Komite sangat penting.
akhir dari semua hal yang telah disampaikan, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di LEMA? Kalau pelajaran yang paling berkesan ini, kalau saya merubah karakter orang, itu berkesan sekali, dan itu menjadi kepuasan juga bagi kita. Dari orang yang tidak baik akhirnya menjadi baik, terus anak yang tidak sukses akhirnya menjadi sukses. Kemudian bagaimana memberikan pemahaman kepada orang tua dari dunia mencerca kami, akhirnya dia menjadi mendukung apa yang diprogramkan oleh sekolah, dan itu menjadi sesuatu tantangan yang luar biasa. Ya, saya kira itu yang paling. Terima kasih banyak Pak atas informasinya. Ya, makasih. Mudah-mudahan sukses Ki dalam melaksanakan tugas negara yang luar biasa. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak. Maaf ganggu waktu Pak. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni Enes, calon guru penggerak angkatan 7. Saya dari SMA Negeri 4 Parepare Pak. Saya minta sedikit waktu tadi untuk semua cari informasi Pak, bagaimana sih caranya kepala sekolah itu mengambil kebijakan di sekolah. Sebelumnya saya mau tanya Pak, berapa lama nih? Sudah 4 tahun lebih lah. Jadi untuk beberapa kasus mungkin sudah hatam untuk Bapak kita ambil kebijakan dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Jadi selama Bapak menjadi kepala sekolah di SMK Muhammadiyah ini, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, bisakah Bapak menceritakan kepada saya serta bagaimana cara menyelesaikannya? Terima kasih. Bapak Raja Lulus ya, Iya. dari Tangerang. Baru teringat awal-awal saya jadi kepala sekolah yang mengajar di sini, seperti kasus itu menurut saya artinya selama saya di sini mungkin itu yang paling berat, betul-betul dilema. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena yang saya ceritain adalah teman guru di sini. Dia bermasalah, dilemanya dia teman kecil saya, teman SMP, SMA, kuliah tidak, nanti ketemu di sini kembali. Dilemanya juga harus saya keluarkan. Dia harus diberhentikan menjadi tenaga pengajar di sini. Nah, seperti itu mungkin barangkali yang Kasus yang pernah kita alami. ya betul. Terus keputusan apa yang kita ambil pada saat itu? Karena kita ini yayasan, Iya. jadi saya kembalikan ke yayasan ke perguruan Muhammadiyah. Nanti perguruan Muhammadiyah mengambil keputusan. Keputusan. Betul-betul dilema nih, teman kecil. Itu ya baru ingat. Jadi begini Pak, dalam modul yang saya pelajari itu ada dua macam dilema. Yang pertama dilema etika yang merupakan kebenaran lawan kebenaran, dan bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, menurut Bapak menurut Bapak bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang selama ini merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah? Ya, tentunya saya melibatkan teman-teman untuk kepala sekolah agar prosedur tidak salah mengidentifikasi. Saya libatkan Wakasek, kemudian guru BP dan wali kelas. Jadi Wakasek, guru BK dan wali kelas di sini Ya. memegang juga peran penting dalam membantu Bapak. Ya. Terus selama Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan.
bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, Oh iya. terutama untuk Bisa, kasus-kasus ya. yang ya, sama-sama Eh, sama-sama Saya kumpulkan dulu teman-teman ya, atau saya panggil dalam ruangan ini ya. untuk membicarakan masalah tersebut. Dan yang saya libatkan tentulah untuk siswa yang berkala mungkin. Jadi yang saya undang adalah wakasek kesiswaan, kemudian guru BPK dan wali kelasnya khusus siswa yang bermasalah, tapi bukan semua wali kelas. Oh, jadi wali kelas untuk siswa yang bermasalah Ya. saja. Terus ini lagi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya itu tadi, artinya saya mengundang teman para wakasek, guru BPK dan wali kelas yang siswa yang Yang siswa bermasalah yang itu terlibat, ya, jadi ke wakasek, dalam ruangan ini. jadi semua wakasek, BK serta Ya, wali kelas dari siswa yang bermasalah. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau yang paling efektif, artinya di sini kalau kita menggunakan kekuasaannya kepala sekolah, mungkin efektif itu dari kepala sekolah, tetapi tentu nanti kedepannya itu tidak baik keluar. Jadi sama seperti yang saya bilang tadi, tetap saya libatkan teman-teman wakasek, kemudian guru BK dan wali kelas, Tapi tetap keputusan akhir, keputusan tertinggi ada di kepala sekolah ya. Kelas. Terus selama ini hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apa yang Tantangan dirasakan? itu jika diantara ini yang bermasalah ini mengklaim dirinya masing-masing benar, sehingga kadang teman-teman wakasek kesiswaan terutama BPDK itu bingung untuk mengambil keputusan karena kedua-duanya mengaku atau mengklaim dirinya benar. Jadi kami itu menggali atau mencari informasi sama wali kelasnya. Jadi cari dulu informasi, baru setelah dapat baru diberikan kebijakan. Ya, Baik Pak, selanjutnya apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk penyelesaian atau bentuk atau prosedur yang Bapak biasa jalankan? mudah-mudahan tidak terjadwal, dalam artian kalau terjadwal itu kan banyak kasus ya. Jadi alhamdulillah selama ini begitu ada kasus kita selesaikan pada saat itu juga. Jadi kalau di jadwal artinya mengambil kasus itu karena saking banyak. Ya kalau ya begitu kalau pemahaman saya, Oh, jadi, kalau ada jadwal berarti banyak kasus itu jadi biasanya kasus itu diselesaikan pada hari itu juga. Kemudian ini Pak, adakah seseorang, tim atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya jelas ada, kalau tentunya kalau tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Adapun yang kalau seseorang itu mungkin tidak ada seseorang ya semacam tim lah, yaitu para wakasek, kemudian guru BPK dengan wali kelas. Jadi hampir semua terlibat tadi. Ya, Dan kemudian dalam pengambilan keputusan kan ada 3 prinsip Pak. Prinsip itu yang pertama berbasis hasil, yang kedua berpikir berbasis peraturan, yang ketiga berpikir berbasis apa namanya, kepedulian. kepedulian. Ya tergantung dari kasusnya. Biasanya Bapak mengambil keputusan menggunakan prinsip yang bagaimana? Bisa juga ketiganya, Sekarang. bisa juga kepeduliannya. Oh, jadi tergantung Kasusnya. kondisi dan tergantung kasus. Iya. Ini yang terakhir Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak
mengambil keputusan di sekolah tentang dilema etika? Bahwa dalam mengambil keputusan itu tidak serta-merta karena kepala sekolah adalah pemegang kekuasaan, tapi satu-satunya yang memberi keputusan adalah kepala sekolah. Tidak harus dilibatkan semua teman-teman yang ada di sekolah, terutama para wakil kepala sekolah, guru BP, BK, dan wali kelas. Terima kasih atas informasinya Pak, sangat mencerahkan buat saya. Alhamdulillah.